Selamat siang semua. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana implementasi strategi dan internal control system untuk studi kasus PT Infratek Daya Mandiri atau PT IDM, sebuah perusahaan IT kecil di Indonesia. Laporan ini disusun untuk menganalisis strategi, rencana implementasi operasional, serta pengendalian internal serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Periode rencana yang digunakan adalah 12 bulan, dan kerangka ICS yang dipakai mengacu pada COSO termasuk 5 komponen pengendalian internal dan monitoring sebagai unsur penting. Oke, analisis strategi awal PT IDM itu PT IDM memiliki kekuatan berupa produk berkualitas, layanan personal, dan jaringan bisnis yang kuat. Namun, perusahaan menghadapi kelemahan seperti SOP belum baku, pembagian tugas tidak jelas, dan promosi yang terbatas. Peluang perusahaan berasal dari meningkatnya permintaan IT, digitalisasi bisnis, dan layanan jarak jauh. Sementara untuk ancaman utamanya adalah persaingan ketat dan perubahan teknologi yang cepat. Jadi berdasarkan analisis SWOT ini, strategi utama yang dipilih untuk diferensiasi layanan adalah fokus pada konsultasi respon, terus konsultasi pemeliharaan, dan pendampingan purna jual. Nah, ekspansi kanal digital atau platform ya melalui media sosial, katalog digital dan juga database pelanggan serta standarisasi proses dengan SOP, checklist dan alur persetujuan yang jelas untuk menjaga konsistensi layanan. Oke. Implementasi strategi pada perusahaan kecil seperti PT IDM itu menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan SDM, waktu, biaya, dan karyawan yang merangkap beberapa peran sehingga pencatatan dan pengawasan bisa terabaikan. Selain itu, perubahan proses sering menimbulkan resistensi karena dianggap menambah beban kerja dan kualitas data belum rapi. Strategi mengatasinya adalah perubahannya itu bertahap, dimulai dari proses inti seperti penerimaan pesanan, terus follow up pelanggan, instalasi dan penagihan. Terus juga nih, seperti pelatihan internal dilakukan mingguan agar tidak mengganggu operasi. Terus manfaat ICS itu dijelaskan untuk mengurangi resistensi dan juga format pencatatan data distandarisasi agar evaluasi berbasis fakta dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian dampak positifnya, jika strategi dijalankan secara konsisten, itu akan eh, kinerja finansial membaik karena pendapatan jasa meningkat dan arus kerja lebih tertata. Kemudian kualitas layanan meningkat karena SOP diterapkan dan kesalahan berkurang. Lalu juga reputasi perusahaan itu pasti meningkat dengan respon yang lebih cepat dan layanan konsisten. Organisasi juga jadinya siap tumbuh dengan koordinasi yang lebih jelas dan keputusan berbasis data. Dengan proses terstandar dan monitoring rutin, PT IDM dapat menambah tenaga kerja, jadi juga memperluas segmen pelanggan dan juga membangun layanan bernilai gitu tanpa kehilangan kendali operasional. Nah, ini diagram alur ICS menunjukkan ada 4 langkah utama. Satu, menetapkan aturan kerja. Dua, melakukan pemeriksaan rutin. Tiga, menggunakan indikator kinerja seperti kepatuhan SOP, response time, terus keluhan pelanggan dan leads baru, serta evaluasi dan tindakan korektif. Alur ini memastikan strategi tidak berhenti di level konsep, melainkan dapat dieksekusi secara disiplin di level operasional. Nah, rencana implementasi strategi dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu diagnostik dan desain, itu bulan 1 sampai bulan 2. Menyusun SOP inti, memetakan tugas, menetapkan KPI, dan membangun basis data pelanggan. Terus
Setelah itu, eee, quick wins, pemasaran gitu ya. Nah, itu bulan 3 sampai 4. Nah, ini membuat konten media sosial, terus juga katalog digital, terus template penawaran jasa untuk peningkatan leads dan interaksi digital. Kemudian juga, penguatan pelayanan ya, yang mana di bulan 5 sampai 8 itu melakukan training tim, standarisasi, dan juga menambahkan paket service atau maintenance. Nah, fokus pada pengurangan waktu respon dan menurunkan keluhan pelanggan. Nah, yang terakhir, institusionalisasi itu di trimester terakhir bulan 9 dan 12, yaitu review bulanan, audit internal sederhana, dan juga penyesuaian strategi sehingga kontrol stabil dan juga rencana tahun berikutnya siap. Nah, sumber daya yang digunakan itu ada bisa owner, staf operasional, dan juga satu tanggung jawab pemasaran digital, terus juga didukung SOP, checklist, dan spreadsheet KPI, media sosial bisnis, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan strategi diferensiasi layanan yang didukung digital marketing dan standarisasi proses itu dijalankan melalui ICS berbasis COSO yang sederhana tapi disiplin, dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas pasar, memperbaiki struktur pendapatan, dan memperkuat kinerja organisasi PT IDM. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.